Wen Baisu, kau merebut posisi Nyonya Huo yang seharusnya menjadi milikku. Sekarang kau merebut lagi kuota kompetisiku. Aku akan membuatmu. Tolong aku. Shuking, kamu terluka di mana? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kalau saja bisa dibawa lebih cepat, mungkin tangan ini masih bisa diselamatkan. Dokter, tanganku. Dokter, tanganku kenapa? Kamu kehilangan terlalu banyak darah, harus diamputasi untuk menyelamatkan nyawamu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dokter, lalu bagaimana aku bisa melukis nanti? Alat medis sekarang sudah sangat canggih. Sebentar lagi kamu bisa dipasang tangan palsu bionik. Tidak akan mengganggu kehidupan normal, hanya saja mungkin nanti tidak bisa melukis lagi. Wen Baisu, kenapa kau begitu jahat? Segala sesuatu ingin kau rebut dari Shuking. Aku peringatkan, cepat tanda tangani. Serahkan kuota kompetisi itu kepada Shuking. Aku jahat? Dia Shen Shuking yang sengaja menabrakku. Ini hanya kecelakaan. Tangan kanan Shuking patah. Tanganmu kan baik-baik saja? Baik-baik saja? Kau pikir aku bisa tanda tangan sekarang? Kenapa tidak bisa? Apa tanganmu putus? Kakak Tingzi, di mana kamu? Tanganku sangat sakit. Wen Baisu. Shuking setia menemaniku selama 2 tahun. Tapi kau merebut posisi Nyonya Huo darinya. Perjanjian ini adalah hutangmu padanya. Baisu, ini 5 juta. Cukup untuk membantumu melewati kesulitan panti asuhan itu. Aku hanya punya satu permintaan, harap kamu berperan sebagai Shen Shuking untuk merawat anakku Huo Tingzi sampai penglihatannya pulih. Kenapa harus aku? Wanita itu meninggalkan Tingzi. Suara dan posturmu sangat mirip dengannya. Tingzi tidak akan curiga padamu. Baik. Dua tahun sebagai pengganti Huo Tingzi. Matamu bersinar, tapi tak ada lagi ruang untukku. Nona Wen, sambungan prostetikmu sangat pas. Tidak ada kerusakan atau gesekan yang jelas. Tapi, CT scan menunjukkan ada gumpalan darah di otakmu yang menekan saraf. Bisa menyebabkan amnesia kapan saja, kondisinya tidak optimis. Kami menyarankanmu memberitahu keluarga dan dirawat di rumah sakit untuk observasi. Tidak perlu, terima kasih. Lagi pula, di hati Huo Tingzi, aku adalah penipu sejati. Bahkan jika aku bilang, dia tidak akan percaya. Dokter. Tingzi, aku bisa berjalan sendiri. Bodoh kecil. Aku buta, bukan lumpuh. Nanti, kau jadi mataku, aku jadi kakimu. Aku akan menggendongmu keliling dunia. Setuju? Shuking. Tingzi, jika kau tahu, aku bukan Shen Shuking. Apakah kau masih akan memperlakukanku seperti sekarang? Dokter,
Dia baru saja kecelakaan, tiba-tiba bilang tangannya sakit. Dia seorang pelukis. Tangannya jangan sampai ada masalah. Kok Tingji. Aku sakit. Jangan takut, aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Ini bukan Wen Baisu? Kau benar-benar tak bisa dinyahkan sampai ke rumah sakit. Ya, orang yang paling dibenci Tingxi adalah wanita sepertimu yang menghalalkan segala cara untuk naik. Kalau kau punya sedikit kesadaran, seharusnya kau segera mengembalikan posisi Nyonya Huo kepada Shu King. Minggir, aku mau ambil berkas medisku. Ini milikmu. Untuk apa kau ambil ini? Apa kau masih ingin menuntut tanggung jawab kecelakaan Shu King? Tangannya sudah patah, dokter bilang dia tidak bisa melukis selama sebulan. Apalagi yang kau mau? Kenapa aku tidak bisa menuntut? Dia sengaja menabrakku. Dan tanganku. Tanganmu kenapa? Jangan-jangan kau bilang tanganmu patah? Patah lagi kenapa? Shu King telah menemaniku melewati 2 tahun tergelap dalam hidupku. Dan kau merebut posisi Nyonya Huo darinya. Apa yang kau dapat masih kurang? Menikahlah dengan Tingzi, dia bisa melihat lagi. Itu semua berkatmu. Tingzi tidak mencintaiku. Aku juga tidak mau memaksakan. Bagaimana mungkin? Kamu sudah menemaninya selama 2 tahun ini. Dia lebih sering tersenyum sekarang. Dia mencintaimu, hanya saja sementara terpengaruh oleh wanita bernama Shen Shuqing. Tergoda. Tapi, Asalkan kamu menikah dengannya, masalah dana panti asuhan akan kubantu selesaikan. Tingzi. Baisu, bantu Tingzi istirahat di kasur. Baik. Aku tidak pernah mengambil apapun darinya. Menurutku, wanita seperti Wen Baisu yang hanya peduli uang, tidak peduli orang, pasti hanya menginginkan uang. Ya, kalau mau uang, ngomong langsung saja. Build APA? Ada gunanya? Ternyata kamu tidak mau menandatangani perjanjian mengundurkan diri. Hanya karena menginginkan uang. Katakan, berapa yang kamu mau? Kamu juga berpikir seperti itu tentangku. Ini ada 1 juta. Cukup? Kalau cukup, tanda tangani dan pergi dari sini. Aku tidak akan menandatanganinya. Kamu, Kakak Tingzi, kamu di mana? Aku takut. Wen Baisu, yang dicintai Tingxi hanya Shu King. Lebih baik kamu ambil uangmu dan pergi sekarang juga. Huo Tingzi, kamu tidak pernah mempercayaiku. Apa? Aku segera ke sana. Penyakit jantungnya sangat parah. Jika dalam 2 hari ini tidak segera melakukan operasi transplantasi jantung, bisa berbahaya kapan saja. Hidup mati ada takdirnya. Baisu Kessel. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Ibu Panti, ibu orang baik. Orang baik pasti akan berumur panjang. Baisu Kessel. Di hatiku, kamu adalah yang paling kukhawatirkan. Selama bertahun-tahun ini, kamu banyak menderita di keluarga Huo. Tanganmu, kenapa? Tapi, baru-baru ini ada seorang nyonya yang menemukanku. Dia memakai kalung bulan sabit yang persis sama denganmu. Mungkin. Ibu Panti, selama bertahun-tahun ini, aku sudah menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Asalkan ibu ada di sisiku, itu sudah cukup. Berapa biaya operasinya? Setidaknya 5 juta. Nyonya, Nyonya sedang berlibur ke luar negeri. kalau begitu, kapan Nyonya kembali? Ini
Nyonya tidak pernah menyebutkannya. Baik, aku mengerti. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Kamu datang untuk apa? Aku mencari Huo Tingzi. Kakak Tingzi pergi membelikanku iga. Katanya, makan APA memperbaiki APA. Dia bahkan akan memasak sendiri. Membuatkan aku sub IGA. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini sampai dia kembali. Kamu seperti perekat anjing. Menempel terus pada kakak Tingzi, asyik ya? Dia bilang padaku, dia membencimu, dia jengkel melihatmu. Kamu pikir selembar surat nikah bisa mengikatnya? Dia berjanji padaku, seumur hidupnya dia tidak akan menyentuhmu. Yang dia katakan padaku, tidak hanya itu. Setiap kata makiannya untukmu. Aku ingat dengan jelas. Sekarang kamu tahu betapa dia membencimu. Kalau begitu, berani kamu beritahu Huo Tingzi. Selama 2 tahun dia buta ini, siapa yang merawatnya? Kamu berani mengancamku? Aku hanya menyatakan fakta. Kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Kamu dan Nyonya Huo, bukankah sudah memberitahunya? Tapi dia tidak percaya. Lalu apa yang bisa kulakukan? Wen Baisu, akui saja, kamu hanya pengganti. Kamu tidak bisa mengalahkanku, meskipun kamu merawatnya 2 tahun. Lalu apa? Di hatinya, hanya ada aku. Apa katamu? Kakak Baisu, aku mohon. Kembalikan kalungku, itu pemberian ibuku. Sejak aku lahir. Aku mohon, kembalikan padaku. Kalung apa? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kalung bulan sabat yang aku pakai hari ini. Setelah bertemu denganmu tadi, kalung itu hilang. Beberapa hari tidak bertemu, kamu sudah belajar mencuri. Aku tidak. Lalu kamu datang untuk apa? Aku datang untuk meminjam uang. Bukankah dulu kamu bilang, asalkan aku setuju mengundurkan diri, kamu akan memberiku sejumlah uang? Aku setuju. Jika kalian masih menganggapku mengganggu, aku juga bisa segera menceraikanmu. Aku hanya butuh 5 juta. Mulutmu besar sekali, Wen Baisu. Sekarang bahkan 5 juta tidak kamu hiraukan? Bukan itu maksudku. Aku benar-benar butuh uang ini. Tolong, kumohon. Berikan aku 5 juta saja. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Waktu ku beri kau tidak mau, sekarang baru mau? Sudah terlambat. Kakak Baisu, meskipun kau sangat butuh uang, tidak boleh mencuri. Sudah kubilang, aku tidak mencuri kalungmu. Bukan kau yang mencuri, tapi karena kau yang menghilangkannya. Hari ini, cari di sini. Kalau tidak ketemu, 5 juta. Lupakan. Tuan sudah perintahkan, kalau tidak menemukan kalung, jangan masuk. Tapi, Kita sudah bersama begitu lama. Kenapa kau masih malu-malu? Tidak apa-apa. Kita masih punya seumur hidup. Aku bisa menunggumu. Menunggumu perlahan-lahan terbiasa denganku. Huo Tingzi, ternyata aku hanya pengganti.
Kenapa hatiku sakit sekali? Kok Tingji. Kau memikirkan APA? Aku memikirkanmu. Masuk, tanda tangan, cepat ambil uang dan pergi. Aku sudah tanda tangan, sekarang bisa berikan uangnya? Benar-benar mata duitan. Mulutmu hanya uang, tidak tahu malu. Kotor dan bau. Kau pikir bisa menggoda Tingzi? Lihat wajahmu di cermin dulu, kau ini. Mana bisa menandingi anakku? Uangnya bisa berikan sekarang. Hei, orang tua berbicara, kau tidak dengar. Sungguh tidak sopan, anak liar tanpa didikan ibu. Ibu, jangan marah. Dia memang tidak punya ibu yang mengajarnya. Dia yatim piatu. Huo Tingzi bilang akan memberiku uang. Uang, uang, uang. Di matamu hanya uang. Kakak, jangan pakai tangan. Uang untuk nyawa. Pakai tangan tidak sopan. Shuking benar, bagaimana kalau pakai mulut saja? Orang seperti kalian. Untuk uang, apapun bisa dilakukan. Kalau kau tidak mau, aku berikan ke orang lain. Aku mau. Cukup. Kau benar-benar tidak punya malu demi uang. Ambil kartu dan pergi. Nyonya Wen, kami sangat menyesal memberitahukan. Nyonya Guanrong, upaya penyelamatan gagal. Dinyatakan meninggal. Aku sudah mengumpulkan uangnya. Kenapa kamu tidak menungguku lagi? Kenapa? Nyonya Wen, ini dari Nyonya Guanrong. Dia meminta kami untuk memberikannya padamu, tolong bukalah sendiri. Foto masa kecilku, orang di sebelah ini adalah Benar-benar anak liar yang punya ibu tapi tidak dididik. Ibu Shen Shuking. Ibu Panti, aku akan memberikan 5 juta. Untuk anak-anak panti asuhan, agar mereka hidup berkecukupan. Sedangkan aku akan meninggalkan keluarga Huo. Meninggalkan Huo Tingzi. Baisu, kejadian-kejadian beberapa hari ini. Sudah kudengar dari mereka, kau sudah menderita. Nyonya, aku ingin bercerai.
Anak baik, ibu tahu kau sudah menderita selama 2 tahun ini. Tapi apakah kau tega melihat Tingzi ditipu oleh wanita itu? Tingzi tidak mau bersamaku. Kita bersama, dia menderita, aku juga menderita. Biarkan aku pergi. Wen Baisu, kau benar-benar materialistis. Aku baru memberimu 5 juta, langsung minta cerai, baiklah. Hari ini kau meninggalkan keluarga Huo. Jangan pernah berpikir untuk kembali lagi. Baik. Begitu dapat uang, kau bahkan tidak mau berpura-pura lagi. Tapi aku beritahu kamu. Bukan Wen Baisu yang mau cerai. Tapi Huo Tingzi yang tidak mau kamu lagi. Besok jam 10, aku menunggumu di kantor. Kakak Tingzi, gaun pengantin ini cantik tidak? Cocok tidak untukku? Tentu saja cantik. Oh ya. Kamu masih ingat tidak? Dulu kita pergi ke toko gaun pengantin, sayangnya. Aku tidak bisa melihat. Nyonya Wen, Anda benar-benar pengantin tercantik yang pernah kulihat. Kamu suka gaun pengantin ini? Suka. Pasti sekarang kamu sangat cantik. Sayangnya aku tidak bisa melihat. Jangan sedih, aku percaya. Suatu hari nanti kamu pasti bisa melihat. Tidak? Apakah aku bisa melihat atau tidak? Aku akan membuatmu menjadi pengantin paling bahagia di dunia ini. Keluar, ketuk pintu dulu baru masuk. Kak Tingzi, kakak Baisu besar di panti asuhan. Tidak punya tata krama, tentu tidak tahu sopan santun dasar. Urusan kalian sudah selesai? Kapan mau tanda tangani surat cerai? Wen Baisu, kamu sangat tidak sabar ingin bercerai denganku? Ya, Baik, baik sekali kamu Wen Baisu. Kak Tingzi, Hati-hati Shuking. Kak Tingzi, Tengenku. Kamu masih berdiri saja? Cepat singkirkan barang-barang itu. aku. Tunggu aku. Cepat panggil bantuan, cepat. Bagaimana keadaannya? Minggir. Jangan sok baik di sini. Wen Baisu, aku beritahu kamu. Kalau tangan Shuking sampai ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu. Aku kenapa ini? Nona Wen, gumpalan darah di otakmu menekan saraf. Bisa saja kapan saja menyebabkan kehilangan ingatan. Baisu Kinemuzaba. Bos mau menarik semua sponsor untuk panti asuhan dan bilang, perusahaan manapun yang berani mensponsori panti asuhan berarti melawan keluarga Huo. Apa katamu? Huo Tingzi, kamu harus melakukan hal sekejam ini?
Apa yang kamu inginkan sampai mau melepaskan panti asuhan? Minta maaf pada Shuking. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Tangannya karena kamu terluka lagi. Dokter bilang dia tidak bisa melukis selama setahun. Bukankah kamu harus minta maaf padanya? Baik. Aku akan minta maaf padanya. Sekarang, kamu puas? Kamu pembawa sial, kamu yang membuat anakku seperti ini. Kamu tahu tidak betapa berharganya tangannya. Kenapa? Kenapa yang pada tangan dan kaki bukan kamu? Ada apa Xiao Baisu? Lagi memikirkan ibu. Ibu kepala, katanya kalau aku menemukan ibu. Apakah dia akan menyukaiku? Tentu saja, dulu waktu kamu hilang dan dibawa ke panti asuhan. Kamu memakai baju putri yang sangat lucu. Jadi aku berpikir, pasti ibumu sangat menyayangimu. Apa kamu lagi mau cari-cari masalah dan balas dendam sama kita? Aku kasih tahu, anakku nggak gampang ditindas. Kalau kamu berani menyakiti anakku lagi, aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk melawanmu. Bu, jangan ngomong yang serem-serem gitu. Kok Baisu. Kalau ada masalah, serang aku aja, jangan sakiti ibuku. Tenang aja. Mana mungkin aku bisa kayak gitu? Aku nggak akan menyakitimu. Aku bilang kamu boleh pergi? Kalung ini, kenapa ada di kamu? Kalung ini, kenapa ada di kamu? Kalung ini punya Shuking. Kenapa ada di kamu? Kasih ke aku. Ini punyaku. Kakak Tingzi, kamu masih ingat waktu aku bilang, aku kehilangan kalung itu? Ini dia kalungnya. Katanya nggak ketemu, kok ada di kamu? Apa kamu sudah kepepet sampai harus mencuri kalung? Aku nggak mencuri kalungnya Shen Shuking. Ini kalungku. AP nyama? Kalung ini aku pilih sendiri buat anakku. Masa aku nggak kenal? Kamu ini anak kecil, kok jahat banget sih? Pertama mau merebut suami anakku. Terus melukai tangannya. Sekarang kalungnya juga mau dicuri. Orang tua seperti apa sih yang bisa punya anak sejahat kamu? Ya udah, kasih aja ke dia. Aku nggak mau lagi. Bikin salah terus mau kabur? Gak semudah itu. Ayo ikut aku. Tangan Shuking terluka karena kamu. Sebelum dia sembuh, kamu gak boleh pergi. Lepasin aku. Kamu mau apa? Aku heran kok semakin lihat kamu, semakin gak suka. Ternyata kamu kakak jahatku itu. Ternyata, kita berdua emang ada jodohnya ya. Kamu tahu dari mana? Kalung ini ibuku yang pilih sendiri, katanya. Untuk 2 anak perempuan, masing-masing 1. Kalau kamu tahu, kenapa nggak bilang? Kamu sekarang jadi pinter juga ya. Tahu kalau ngomong pun nggak ada yang percaya. Sama seperti kakak Tingzi. Meskipun kamu sudah merawatnya selama 2 tahun, lalu apa?
Dia tetap membencimu, ibuku juga. Dia menganggapmu kotor, menganggapmu jelek, menganggapmu hanya sumber masalah. Meskipun kamu adalah anaknya, dia tidak akan mengakuimu. Cukup. Tidak cukup. Siapa yang menyuruhmu merebut posisi Nyonya Huo dariku? Ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bukankah kamu sangat menyukai panti asuhan itu? Tenang saja, aku pasti akan membuatnya bangkrut. Shen Shuking, apakah kamu masih punya hati nurani? Ini adalah urusan antara kita. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Aku tidak peduli sebanyak itu. Asalkan kamu tidak bahagia. Aku sudah senang. Jika kalian tidak menepati janji, maka apa yang aku katakan juga tidak perlu ditepati. Apa maksudmu? Kamu belum tahu ya? Kepala panti sudah menerima surat pengunduran diriku. Dia bilang, jika aku menyesal, dia bisa berpura-pura tidak menerima surat itu dan mendaftarkanku lagi. Wen Baisu, berani-beraninya kamu. Lihat saja apakah aku berani atau tidak. Asalkan kamu berani membuat panti asuhan itu bangkrut, aku akan segera membuatmu kehilangan kualifikasi lomba. Wen Beijo. Lebih baik kamu hentikan niatmu itu sekarang juga. Jangan, aku mohon, jangan. Wen Baisu, berapa banyak uang yang kamu mau? Baru kamu puas? Aku terlalu memanjakanmu, membiarkanmu berulang kali. Menggunakan lukisan ini untuk mengancam Shuking. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya di hadapanmu. Agar kamu tidak bisa lagi berbuat onar. Huo Tingzi, aku mohon. Aku tidak mau apa-apa. Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin lukisan ini. Aku mohon, jangan hancurkan lukisan ini. Ini adalah mimpiku yang terakhir. Aku janji, aku tidak akan. Aku tidak akan menggunakannya untuk ikut lomba. Aku akan membawanya pergi. Aku pasti tidak akan mengganggu kalian. Aku mohon. Jangan. Apapun yang kamu mau, aku akan lakukan. Aku akan meminta maaf padanya. Aku akan bersujud padanya. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mohon, jangan hancurkan lukisan ini. Kakap. Tidak mau apa-apa? Kamu yang serakah seperti ini, siapa yang percaya? Jangan. Wen Beijo. Kamu tidak bisa menyimpan apapun, semuanya sudah hilang. Lepaskan aku. Jangan. Kakak Tingzi, asap di dalam terlalu tebal. Ayo kita keluar dulu. Tapi dia, Jangan tapi-tapian. Tolong. Huo Tingzi, jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Aku yang salah padamu. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menikah dengan Tingzi. Membuatmu menjadi seperti sekarang. Nyonya, ini bukan salahmu. Aku punya dua keinginan. Ingin kamu membantuku mewujudkannya. Baik. Keinginan pertama.
Baik, aku setuju dengan semuanya. Baisu. Bagaimana kabar Shuking? Tenang, Nona Shen hanya terkena asap. Tidak apa-apa. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Dasar anak nakal, bagaimana caramu memperlakukan Baisu? Kamu tahu berapa banyak penderitaan yang dia alami untukmu? Dasar anak nakal. Ibu, dia melaporkanku lagi padamu. Ibu jangan percaya padanya, aku baru memberinya 5 juta. Dia bahkan mencoba memeras Shuking untuk uang. Dia hanya memikirkan uang. 5 juta. Kamu tahu untuk apa 5 juta itu? Baisu gunakan? Untuk apa lagi, wanita yang suka pamer seperti dia? Tentu saja untuk dihabiskan. Aku tidak mengizinkanmu berkata seperti itu tentangnya. Ibu, kamu memukulku karena dia? Bukankah kamu pantas dipukul? Kamu bilang Baisu hanya peduli uang, bukan orang. Tapi saat dia merawatmu dulu, dia sudah melampaui. Tugas sebagai perawat, dia bekerja keras tanpa mengeluh, dia melakukannya karena mencintaimu. Dan kamu, demi Shen Shuking itu. Kamu tidak percaya padanya, kamu juga tidak percaya padaku. Ibu, sampai kapanpun kamu masih membohongiku, orang yang merawatku. Bukan Wen Baisu. Kamu. Ibu, kenapa kau tidak menyukai Shuking? Kau tahu berapa banyak yang dia berikan untukku? 2 tahun ini bersamanya adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang sakit? Kau tidak perlu tahu, bagaimanapun juga untukmu. Dia adalah orang yang tidak penting. Ibu, apa ini? Kalau kau tidak percaya Baisu merawatmu, tanda tangani saja, setelah ini kau bebas, mulai sekarang. Tidak ada lagi yang menghalangimu bersama si kesayanganmu. Shen Shuqing. Wen Baisu, apa yang kau katakan pada ibuku? Dia tinggal di sini. Itu semua perintah Tuan Muda. Siapa yang menyuruhmu masuk ke kamarku? Kita sudah menikah. Kau benar-benar menjijikan. Aku beritahu kau, mulai sekarang. Jangan pernah kau langkahkan kakimu ke kamarku lagi. Kepala rumah tangga. Di lantai bawah ada gudang, kan? Tidak perlu dibersihkan. Suruh dia langsung tinggal di sana. Cepat pergi. Baik. Sudah mau bercerai? Masih berpura-pura untuk siapa? Telepon Wen Baisu. Suruh dia bawa semua sampah ini. Bilang padanya, kalau dia tidak kembali, aku akan buang semuanya ke tempat sampah. Ini. Apa ini? Suruh telepon ya telepon. Baik. Tanpa izinku, kau tidak boleh pergi kemanapun. Tuan Muda, telepon Nona Wen tidak bisa dihubungi. Wen Baisu, sepertinya kau sudah cukup mengambil keuntungan di keluarga Huo. Bahkan barang-barang ini tidak kau hiraukan lagi. Cari tahu di mana dia sekarang. Baik, aku segera pergi. Menikah atau bercerai, hanya aku yang menentukan. Maret, cerah.
berharap bisa menggunakan lukisanku untuk mencatat setiap momen bahagia bersama Tingxi. 20 April, mendung. Tidak sengaja keseleo. Tingxi terus memanggulku, dia bilang. Kau jadi mataku, aku jadi kakimu. Aku akan memanggulmu seperti ini, berkeliling dunia. Setuju? 1 Juli, cerah. Selamat ulang tahun Tingxi. Dokter bilang Tingxi akan segera bisa melihat. Aku senang sekaligus takut, ingin waktu berhenti di detik ini. Ingin egois terus menemaninya, sangat ingin. Dia bisa memanggil namaku sekali saja, Wen Baisu. 2 tahun ini yang menemaniku, benar-benar Wen Baisu. Fuan Mera, Naomi dia. Dia kenapa? Nyonya, dia sudah meninggal. Apa katamu? Tidak, tidak mungkin. Sebelum aku melihat jenazah Baisu, aku tidak percaya dia sudah mati. Pasti kau membohongiku. Dan amputasi ini, aku tidak percaya. Aku harus tanya dokter untuk memastikan. Maaf, Kamu matamu sudah sembuh? kau mengenalku? Dulu kamu dan kakak cantik itu sering beli ikan di lapak kakekku. Aku pasti pernah melihatmu. Kalau kamu sudah sembuh, pasti kakak itu sangat senang. Dia mana? Kakak cantik yang kamu maksud. Kamu tahu namanya? Katanya sih namanya Shen Shuqing. Sudah kuduga Wen Baisu berbohong. Tapi kenapa aku merasa sedikit kecewa? Kamu tidak bisa menemukannya? Gak apa-apa, aku ada fotonya. Tidak mungkin. Bukannya katanya namanya Shen Shuqing? Ini kok Wen Baisu? Tidak mungkin salah, dia bilang namanya Shen Shuqing. Dokter, tolong periksa surat diagnosa ini. Diagnosanya asli. Setelah kecelakaan itu, kondisi Nona Wen sangat buruk. Tangan kanannya sudah diamputasi, tangan kiri juga mungkin. Sulit digerakkan lagi, dan berisiko kehilangan ingatan kapan saja. Tangan kanan Shuqing patah. Tanganmu kan baik-baik saja. Ini hanya kecelakaan. Pergi. Tuan Huo, kenapa Tuan Huo? Baisu. Baisu. Kamu siapa? Baisu, kamu di mana sih? Aku yang salah. Aku salah paham tentang kamu. Kembali, ya? Aku mohon. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bu, Kak Tingxi bilang, setelah dia dan perempuan itu tanda tangani perjanjian cerai, dia akan menikah denganku. Dia akan menjagaku seumur hidup. Memang seharusnya begitu. Kamu dan Tingxi, Pesanggenyang memang directorkan. Kalau bukan karena Wen Baisu, si gadis sialan itu.
Kalian berdua sudah jadi dari dulu. Iya, aku sudah beberapa hari tidak melihatnya. Dia kemana? Siapa yang tahu? Mungkin mati dalam kebakaran ITU. Lebih baik mati. Hidup cuma merebut milik orang. Oh iya, akhir-akhir ini banyak urusan, ada sesuatu. Sampai lupa memberitahumu. Ada kabar tentang kakakmu. Kami pergi ke panti asuhan. Kota Amerika. Ada informasi seorang gadis yang mirip dengan kakakmu. Mereka mengambil sampel darahku dan ayahmu untuk dites. Laporannya keluar hari ini. Pasti laporan tes dari rumah sakit sudah datang. Shuking, kakakmu akan segera ditemukan. Jangan dibuka. Kok bisa? Wenbaisu? Kok bisa? Wenbaisu? Mungkin hanya mirip saja, Bu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia anakku? Shuqing! Wenbaisu di mana? Aku harus tanya langsung. Bagaimana jika laporan tes ini palsu? Bukankah kamu paling benci? Wenbaisu, jangan-jangan ini akal-akalannya. Tidak, aku harus menemukannya. Aku harus tahu jelas apa yang sebenarnya terjadi. Oh ayah, Tingji. Dia tahu di mana Wenbaisu, kan? Masa Kak Tingji tahu? Kak Tingji kan selalu paling benci Wenbaisu. Baik, kalian tidak mau cari, aku cari sendiri. Bagaimanapun caranya, aku harus menemukannya. Bu! Wenbaisu, kamu memang seperti hantu, terus menghantui. Tidak boleh, aku harus menemui Kak Tingzi. Aku harus mendapatkan hati Kak Tingzi. Kak Tingzi. Baisu. Kak Tingzi, akhirnya kamu siuman. Baisu? Dia di mana? Bagaimana aku tahu dia pergi kemana? Kak Tingzi, kenapa denganmu? Baru bangun langsung tanya perempuan itu. Perempuan apa? Dia punya nama. Namanya Wen Baisu. Kak Tingzi, kamu menyakitiku. Aku tanya sekali lagi. 2 tahun itu yang merawatku, apakah kamu? Atau Wen Baisu? 2 tahun itu yang merawatku. Kamu atau Wen Baisu? Kalau kamu berani bohong, aku akan membuatmu membayarnya. Kak Tingzi, kamu kenapa sebenarnya? Tiba-tiba saja kamu tanya lagi soal itu. Aku mau kamu katakan langsung, 2 tahun itu, kita tinggal di mana? Tanggal berapa kontrol ulang? Makanan apa yang aku suka? Sudah lama sekali, hal-hal seperti ini. Mana mungkin aku masih ingat jelas. Apa kamu tidak enak badan? Aku bisa temani kamu ke rumah sakit. Jangan pura-pura lagi, sampai kapan kamu mau membohongiku? Kak Tingzi, aku benar-benar tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Kamu masih membohongiku sekarang, aku sudah tahu segalanya. Aku tahu semuanya, Ibu dan Baisu benar. 2 tahun itu yang merawatku, bukan kamu. Dan kamu meninggalkanku. Kamu masih berani, seenaknya saja, mencuri semua jasa Baisu. Aku seperti orang bodoh yang kamu tipu habis-habisan. Bukan, aku yang merawatmu. Hanya saja kemudian aku diusir oleh mereka. Sampai sekarang kamu masih berakting, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Aku sudah menemukan orang yang bisa membuktikan. Dia punya foto aku dan Baisu. Kak Tingzi, dengar penjelasanku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Wu Tingzi, di mana istrimu? Baisu, di mana dia? Iya, cepat katakan di mana dia. Kalian cari dia untuk apa? Apa mau menyakitinya lagi? Masa kami mau menyakitinya? Baisu, dia anak kami. Apa? Baisu, dia anak kami. Apa? Ibu, ayah, apakah kalian salah? Wenbaisu itu anak yatim. Masa bisa jadi anak kalian? Tidak mungkin salah. Kami sudah memeriksa ke rumah sakit dan panti asuhan. Menemukan barang-barang yang pernah digunakan Baisu dan memeriksanya lagi.
Pasti tidak salah, di mana anak perempuan saya? Di mana Baisu? Bagaimana jika panti asuhan yang salah? Kalian pulang dulu. Serahkan ini padaku, aku yang akan menyelidiki. Shuking, kenapa kamu punya dua kalung yang sama persis? Apakah kamu sudah tahu? Baisu adalah kakakmu? Kalau tidak, kenapa kamu punya dua kalung yang sama persis, tapi kamu tidak pernah bertanya padaku? Shuking, kamu tahu kami mencari kakakmu. Selama 20 tahun, kenapa tidak memberitahu kami? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dengan jelas. Ja? Aku tahu, lalu apa? Ebyo. Kamu yang bilang, dia punya ibu tapi tidak diurus. Sungguh menyedihkan bagi orang tuanya. Kenapa kamu begitu jahat, nak? Seperti apa orang tuanya sampai melahirkan anak sejahat kamu? Ayah, berapa kali kamu bilang, Wen Baisu tidak berpendidikan, orang yang bisa melakukan apa saja. Karena kalian begitu membencinya. Tentu aku tidak bisa memberitahu kalian bahwa dia adalah anak kalian. Ini untuk kebaikan keluarga kita. Dia begitu terkenal buruk. Jika dia masuk keluarga Shen, itu akan menghancurkan reputasi keluarga Shen. Apa yang kamu bicarakan? Ternyata kamu sudah tahu. Wen Baisu adalah kakakmu. Tapi kamu menipu kami semua. Kamu tahu betapa dia menginginkan sebuah keluarga? Shen Shuking, kenapa kamu begitu jahat? Aku jahat? Dia menikah denganmu, apa kamu memberinya keluarga? Wen Baisu tidak pernah member Home Cabinet. Kamu sendiri yang tidak percaya, sekarang menyalahkanku. Hanya ingin membuat hatimu merasa lebih baik. Kamu. Berhenti semua. Ibu, kamu tahu di mana Baisu, kan? Aku tahu salah, selama ini aku salah menuduhnya. Bisakah aku menemuinya sekali lagi? Nyonya Huo, Baisu adalah anak kami. Kami ingin membawanya pulang. Di mana dia? Kalian benar-benar ingin menemuinya? Ingin. Ibu, asalkan Baisu bisa kembali. Aku bisa bersujud padanya. Aku akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Dan kami juga, kami tahu, selama ini dia di luar. Sudah terlalu banyak menderita. Kami pasti akan memberikan kompensasi yang baik padanya. Tidak akan membiarkannya menderita lagi. Ya, Kalau begitu, ikutlah semua denganku. Bagaimana bisa begini? Putriku, putriku yang malang. Baisu, bagaimana dia bisa meninggal? Aku tidak percaya. Bukankah ini seharusnya kamu tanyakan pada dirimu sendiri? Saat kebakaran itu, kenapa kamu tidak menyelamatkan Baisu keluar? Masih ada orang di dalam? Apakah tidak ada yang menyelamatkan? Aku pikir dia bisa lari sendiri. Kamu pikir, Huo Tingzi. Kamu masih saja sok tahu, selama ini. Baisu benar-benar tulus padamu. Dan kamu? Bagaimana kamu memperlakukannya? Kamu selalu bilang dia materialistis, dia berjanji padaku. Untuk berpura-pura menjadi Shen Shuking, merawatmu. Karena, lebih dari 20 anak di panti asuhan menunggu uang untuk makan. Dia meminta 5 juta darimu, karena kepala panti tua. Butuh uang untuk operasi. Uang tidak sampai, kepala panti sudah pergi. Kamulah yang membunuh putriku, kembalikan putriku. Bagaimana kabarnya? Pergi. Huo Tingzi, aku mohon padamu. Aku mohon jangan hancurkan lukisan ini, jangan-jangan. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membakar lukisannya dulu. Aku seharusnya membawanya keluar saat itu. Aku juga selalu memarahinya karena dangkal, memanggilnya materialistis, sebenarnya.
Sebenarnya orang yang dangkal adalah aku. Aku ini. Aku yang buta dan tuli selama ini. Aku yang tidak melihat ketulusannya. Baisu. Putri. Ibu minta maaf padamu, ini semua salah ibu. Bicaralah dengan ibu, ya? Ibu ayah. Wen Baisu sudah meninggal. Putri kalian hanya aku satu. Kamu masih berani bilang kamu putri kami? Pantaskah kamu pada kami? Pantaskah pada kakakmu Baisu? Kenapa aku harus pantas padanya? Dia cuma anak liar, mati ya mati. Apa hubungannya denganku? Dia adalah kakakmu, putri yang selalu kami cari. Lalu bagaimana? Dia sudah mati, sudah jadi segenggam tanah. Mulai sekarang putri kalian hanya aku satu. Pergi. Di sini akan mengganggu ketenangannya. Dan kalian juga pergi dari sini. Pergi. Tolong tanda tangani surat perceraian ini. Ibu. Kalau kamu sudah tahu Baisu akan pergi, kenapa masih memaksaku untuk menandatanganinya? Permintaan pertama. Aku ingin bercerai dengan Huo Tingzi seumur hidup. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun dengannya lagi. Baik. Permintaan terakhir Baisu adalah meninggalkan keluarga Huo. Anggap saja ini sebagai pemenuhan permintaan terakhirnya, tanda tangani saja. Tidak. Aku tidak akan menandatanganinya. Kalau aku menandatanganinya, Baisu akan benar-benar meninggalkanku. Kita tidak akan memiliki hubungan lagi. Tidak bisakah kamu melepaskan Baisu? Tidak bisa menandatanganinya, selama aku tidak menandatanganinya. Baisu akan selalu menjadi istriku. Aku tidak akan membiarkannya pergi, bagaimanapun caranya. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. Kamu brengsek. Baisu. Baisu. Baisu, aku salah? Kamu bisa memukul atau memarahiku. Aku hanya ingin kamu kembali. Baisu, kamu kembali. Siapa yang mengambil barang-barang di sini? Berani sekali kalian. Tanpa izinku, siapa yang berani menyentuh barang-barang istriku? Jangan buru-buru, kemarin Nyonya yang menyuruh. Untuk memindahkan semua barang, dia juga bilang. Bilang apa lagi? Nyonya juga bilang, saat orang masih hidup kamu tidak menghargainya. Sekarang orangnya sudah meninggal, barang-barang ini tidak perlu disimpan lagi. Lalu mereka memindahkan barang-barangnya kemana? Aku tidak tahu. Kamu berani menghalangiku? Ini perintah Nyonya. Di mana ibuku? Aku ingin menemuinya. Nyonya pergi ke luar negeri untuk refreshing kemarin, sebelum pergi dia berpesan padaku. Tuan muda, kondisi mentalmu belakangan ini tidak baik, dalam 3 bulan ke depan. Kamu tidak boleh keluar rumah. Ayah, ibu, kalian mau kemana? Kami akan tinggal di kuil King Liang. Katanya dewa di sana sangat sakti,
Kami akan bersembahyang siang dan malam. Berdoa agar Buddha melindungi Baisu agar terlahir di keluarga yang baik. Tidak perlu menderita seperti ini lagi. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kalian pergi, aku bagaimana? Ibu, ayah, jangan sedih. Lihat, bukankah kita masih seperti dulu? Aku masih di samping kalian, kalian masih memiliki aku sebagai anak perempuan. Bagaimana bisa kamu begitu dingin? Ya, kami mencari anak perempuan kami selama bertahun-tahun. Tidak tahu berapa banyak penderitaan yang dia alami di luar sana selama ini. Sudah berapa banyak penderitaan yang kualami. Sebelum dia kembali, bukankah kita selalu baik-baik saja sebelumnya? Anggap saja tidak ada yang terjadi, kita bertiga masih bisa hidup bahagia. Putriku menderita begitu berat, bagaimana aku bisa bahagia? Ini jelas salahku, aku yang kehilangan dia. Aku tidak merawatnya dengan baik, aku sebagai seorang ibu. Bagaimana mungkin bisa bahagia, Wen Baisu wanita itu? Dia merebut segalanya dariku. Tidak hanya merebut kakak tingziku, tapi juga merebut tempatku di kompetisi, dan kalian, wanita itu, sama sekali tidak pantas menjadi kakakku. Ibu, kau tega memukulku karena wanita itu. Aku tidak mengizinkanmu memanggilnya seperti itu, dia adalah kakakmu. Kakak. Dia benar-benar kakak yang baik, selama 3 bulan ini. Kalian karena dia, pernahkah memberikan perhatian padaku? Awalnya aku yang paling disayang di keluarga ini. Bahkan jika aku minta bulan di langit, kalian akan mengambilkannya untukku. Tapi sekarang, mengapa semuanya berubah setelah dia kembali? Mengapa? Entang dia mati lebih awal. Jika tidak, aku akan dengan tanganku sendiri. Diam. Ayah, Cukup. Kita pergi. ayah, ibu. Wen Baisu, kau wanita. Mati pun tidak mau melepaskanku. Donasikan 3 juta ke panti asuhan Baisu. Agar anak-anak di sana bisa makan kenyang. Tuan muda, kau mau kemana? Aku akan mencari Baisu. Dia sendirian, pasti sangat ketakutan. Tuan muda. Shuking, kau sibuk apa? Aku melipat bintang, katanya jika bisa melipat cukup 9.999 bintang, bisa mengabulkan satu permintaan. Apa yang kau inginkan? Aku bisa langsung mewujudkannya untukmu. Sudah kubilang ini permintaan, jika diucapkan tidak akan terkabul. Semoga mata Tingzi cepat sembuh. Semoga Tingzi selalu bahagia. Semoga kita bisa terus bahagia seperti ini. Semoga suatu hari nanti, nama yang disebut Tingzi adalah namaku, Wen Baisu. Ah, Baisu. Maaf, aku selalu salah menuduhmu. Baisu, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan segera menemuimu. Tunggu aku. Kamu baik-baik saja. Hei, kamu baik-baik saja. Baisu. Akhirnya aku menemukanmu. Baisu. Baisu jangan pergi, Baisu.
Syukurlah, kamu akhirnya sadar. Aku akan panggilkan dokter untukmu. Aku tahu kamu masih hidup. Kamu tidak akan menyerah padaku. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Apa yang kamu lakukan? Aku baik hati menyelamatkanmu. Kamu masih mau mengambil keuntungan dariku? Hati-hati, aku laporkan ke polisi. Baisu. Ini aku Tingsi, suamimu. Apa Baisu? Apa suami? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Namaku Gu Pingfen, jangan ikuti aku. Kalau tidak, aku akan laporkan ke polisi. Gila. Bantu aku cari seseorang. Aku ingin tahu semua informasinya sekarang juga. Tuan muda, sudah ketemu. Nyonya sekarang menggunakan identitas Gu Pingfen, tinggal di kota Lin. Pria yang bersamanya bernama Zhao Changqing adalah dokter yang merawatmu saat kau buta. Ada APA? Lupa bawa sesuatu lagi? Dasar brengsek, Baisu, kenapa tidak ingat aku? Apa yang sebenarnya kau lakukan padanya? Kenapa kau tidak tanya dirimu sendiri, apa yang kau lakukan padanya? Bagaimana dia bisa hilang ingatan? Bagaimana tangannya bisa hilang? Apa hilang ingatan? Bukankah seharusnya kau yang ditanya? Kondisi Nona Wen sangat buruk, tangan kanannya sudah diamputasi. Saya khawatir akan sulit untuk mengangkat tangan kiri saya dan setiap saat bisa hilang ingatan. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Apapun yang terjadi sebelumnya, Pingfen sudah tidak ingin mengingatnya lagi. Masa lalu, jadi tolong jangan ganggu dia lagi. Di masa depan. Bagaimana kau tahu dia tidak ingin mengingat? Atas dasar apa kau membuat urusan untuknya? Karena kau tidak baik padanya. Jangan takut kuberitahu, saat kau masih di rumah sakit, saat pemeriksaan ulang. Aku sudah jatuh cinta pada Pingfen. Tapi saat itu, dia hanya melihatmu. Dia bilang tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak punya pilihan selain melepaskanmu. Tapi ketika aku melihatnya lagi, kamu lihat sendiri. Changqing, apa itu? Setiap orang memilikinya. Apa itu handphone? Handphone adalah ketika kamu tidak bisa menemukanku. Kamu bisa menggunakannya untuk mencariku. Kamu akan meninggalkanku? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita makan ya? Baik. Changqing, kenapa setiap orang memiliki dua tangan? Sedangkan aku hanya punya satu? Setiap orang di dunia ini berbeda. Dan Pingfen kita adalah yang paling spesial. Aku percaya, meski hanya dengan satu tangan, Pingfen kita juga bisa melakukannya dengan baik. Benar kan? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa Baisu bisa berubah seperti ini? Kamu seharusnya bertanya pada dirimu sendiri. Kamu tahu tidak, 3 bulan ini, bagaimana dia melewatinya? Sekarang dia akhirnya menjadi normal lagi, jadi tolong jangan mengganggu hidupnya lagi. Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Changqing, aku lupa bawa. Baisu, Changqing, aku lupa bawa. Baisu, kamu kembali. Kamu ini, kenapa sampai ikut ke rumahku? Kamu stalker ya? Aku bukan stalker. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Baisu, ikut aku pulang, ya? Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tahu, kamu bukan stalker, kamu orang gila. Cepat keluar dari rumahku. Lebih baik aku tidak menyelamatkanmu dulu. Dasar orang jahat yang tidak tahu terima kasih. Pergi! Pergi! Aku adalah... Semua ini salahku. Kamu begitu baik padaku. Tapi aku malah menyakitimu. Baisu,
Karena kamu masih hidup, bisakah? Kamu memberiku kesempatan lagi? Ngomong apa sih? Nggak jelas. Cepat, keluar. Keluar. Aku kasih tahu ya. Pacarku jagoan, hati-hati dia pukul kamu. Keluar. Aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan membuatmu kembali ke sisiku. Membuatmu mengingatku lagi. Pembohong. Kalau berani datang lagi, aku laporkan polisi. Pink Fan. Camo. Tadi jalan setengah, aku sadar kunci. Sadarnya HP ketinggalan lagi. Aku harus pergi beneran nih, udah mau telat. Cangking. Kok bisa tidur di sini? Awalnya mau nungguin kamu pulang, tidak sengaja ketiduran. Maaf ya, aku pulangnya telat. Gak apa-apa, kamu tidak salah apa-apa. Jangan selalu minta maaf. Hari ini seneng gak? Seneng banget. Hari ini kita latihan nyanyi di panti asuhan. Beberapa hari lagi kita bakal. Cangking, kenapa kamu? Pink Fan. Aku ada yang mau dibicarakan, Pink Fan. Aku ada yang mau omongin. Soal masa laluku ya? Kok kamu tahu? Sejak si orang tadi sore dateng, kamu terus aneh aja. Dia juga ngomong banyak hal aneh. Kamu tetap sepintar itu ya. Jadi kamu mau tahu nggak? Nggak mau. Sebenarnya aku bisa nebak diriku yang dulu. Mungkin hidupnya nggak bahagia. Kalau emang nggak bahagia, ngapain diingat-ingat? Kita harusnya lihat ke depan. Iya kan? Waktu dia muncul, aku sangat takut. Aku takut. Kamu ingat masa lalu dan mau ikut dia pergi. Cangking, aku tidak akan pernah ninggalin kamu. Kamu juga jangan ninggalin aku, ya? Kita tidak akan pernah berpisah. Awalnya mau nunggu momen yang lebih pas buat lamar kamu. Tapi sekarang aku udah nggak tahan lagi. Biar aku jaga kamu seumur hidup. Kamu mau nggak? Aku mau. Aku cinta kamu. Dia adalah baisuku, istriku. Aku pasti nggak bakal lupain ini. Tante Shen, aku nemu baisu. Kak Tingzi, akhir-akhir ini baik-baik aja? Aku sangat kangen kamu. Jangan sentuh aku. Tingzi, Baisu di mana? Bagus sekali, ini benar-benar baisu. Syukurlah, putri kita masih hidup. Cepat, bawa kami menemuinya. Dia tidak ingat apa-apa. Jangan terlalu bersemangat dan menakutinya. Baik. Asalkan dia masih hidup, kami sudah bersyukur. Ayo pergi. Wen Baisu, kau wanita jahat. Putri. Ini. Putriku yang malang, ini semua salahku, aku yang menyakitimu. Putri,
Tahukah kau betapa sulitnya kami mencarimu selama ini? Bai Su, pulanglah bersama kami. Kami akan memberimu kompensasi yang baik. Kami sudah bertanya. Tanganmu bisa dipasang prostesis yang mirip asli. Pulanglah bersama kami, kita obati semua penyakitmu. Baik. Ya, dulu kami salah, tapi kami berjanji tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku tidak ingin pulang bersama kalian. Aku tahu, kau masih marah pada kami. Menyalahkan kami karena memperlakukanmu seperti itu. Saat itu aku tidak tahu. Kau adalah putriku. Makanya mengatakan hal-hal buruk padamu. Aku sangat menyesal sekarang. Bai Su, dulu kami salah. Maafkan kami kali ini, jangan marah pada kami. Jangan bermain-main dengan masa depanmu, baik? Aku tidak marah atau bermain-main. Mungkin kalian benar-benar mengenalku dulu, tapi sekarang aku benar-benar tidak ingin kembali ke masa lalu. Tidak mungkin, kau pernah bilang ingin punya keluarga. Ingin dikasihi orang tua. Sekarang aku sudah mengajak paman dan bibi, mereka akan sangat menyayangimu. Kalian lihat video ini. Sekarang, mungkin kau sudah tidak ingat apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kau ingat namamu Bu Ping Fan. Semoga hidupmu ke depan sederhana. Hidup yang Ping Fan, yang lain tidak penting. Soal ayah dan ibu. Mereka sekarang sangat bahagia. Mungkin aku tidak cukup baik. Tidak cukup membuat mereka bangga. Sepertinya mereka tidak menyukaiku. Anggap saja tidak punya anak perempuan seperti aku. Semoga mereka melupakan aku selamanya, sehingga anak perempuan dalam pikiran mereka tetap cantik dan indah. Tidak, ibu tidak tahu. Aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu padamu. Mengenai Huo Tingzi. Lupakan nama itu, jangan pernah mengingatnya lagi. Kakak Tingzi, kamu mau pergi kemana? Aku akan mencari Bai Su. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Sudahlah, belum cukupkah kamu menyakitinya? Sebelumnya aku bersalah padanya. Sekarang aku tahu salahku. Apa? Apa kalian tidak melakukan apa-apa dan menyerah begitu saja padanya? Aku? Bai Su adalah anak perempuan yang kami cari selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang lebih ingin menemukannya daripada kami. Tapi setelah melakukan begitu banyak hal yang menyakitinya, sekarang kami sudah tidak punya muka untuk mengganggunya lagi. Kakak sudah menemukan tempat yang lebih baik. Dia juga tidak ingin mengingat masa lalu. Kenapa kita harus mengganggu hidupnya? Kalian mau bagaimana ya bagaimana. Yang penting aku tidak akan menyerah. Wen Bai Su, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak Ping Fan, paman dan tadi-tadi adalah ayah dan ibumu? Aku sangat iri padamu. Aku belum pernah melihat ayah dan ibuku. Mereka bukan ayah dan ibuku. Tapi tadi tante bilang kamu adalah anak mereka. Mereka salah orang. Bisakah anak sendiri salah? Anak mereka sudah meninggal, mereka terlalu sedih. Jadi mereka salah orang. Tidak apa-apa, Lele dan teman-teman di panti asuhan juga tidak punya ayah dan ibu, tapi kami semua adalah keluarga kakak. Kakak Bai Su, kamu akhirnya datang. Lele, kenapa kamu memanggilku kakak Bai Su? Kakak itu bilang, asalkan memanggilmu kakak Bai Su. Dia akan memberi kami banyak mainan.
Oh begitu, tapi aku lebih suka. Kamu memanggilku kakak Pink Fan? Oke, Tapi apakah kami masih akan dapat mainan? tentu saja akan ada. Terima kasih, kakak Pink Fan. Pergilah. Baisu, kamu datang. Aku tahu setiap hari setelah pulang kerja. Kamu selalu datang ke panti asuhan ini sebagai relawan. Aku menyumbangkan 30 juta untuk mereka. Dan panti asuhan tempatmu dulu tinggal. Aku juga memberi mereka 30 juta. Kamu tidak perlu khawatir dengan anak-anak itu lagi. Terima kasih, Tuan Huo, jika tidak ada hal lain. Aku ingin mengajakmu makan bersama. Tapi aku masih harus jadi relawan di sini. Tuan Huo, jangan buang-buang waktumu untukku. Minggu depan aku akan bertunangan dengan Changqing. Antara kita, tidak akan pernah ada kemungkinan. Baisu, aku tidak akan menyerah. Nyonya Gu, Anda sangat cantik. Suami Anda sangat beruntung. Bisa menikahi istri secantik Anda. Bisa menikah dengannya adalah keberuntunganku. Hubungan kalian sangat harmonis. Gaun yang Anda kenakan ini dirancang langsung oleh Tuan Zhao. Dia terus memastikan detailnya, sangat bahagia sekali. Kakak baikku, acara pertunangan sebesar ini, kenapa tidak mengajak adikku? Aku tidak punya adik, kamu salah orang. Bagaimana mungkin aku salah? Kakak yang sangat mencintai uang, benar-benar akan menikahi si miskin itu? Aku tidak mengenalmu, silakan keluar. Kamu tidak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Wen Baisu, kamu tahu betapa aku membencimu? Dengan apa kamu mengambil semua milikku tanpa usaha? Baik itu kakak Tingzi, maupun ayah dan ibu. Semua orang berpusat padamu. Kamu tidak melakukan apa-apa, kenapa bisa memiliki semua yang kuinginkan? Aku tidak melakukan apa-apa, jadi kamu seharusnya tidak datang mencariku. Tapi carilah orang-orang yang kamu pedulikan, tanyakan dengan jelas. Jangan pura-pura suci di depanku, mereka tidak tahu wajah aslimu. Aku melihatnya dengan jelas. Bukankah kamu suka berpura-pura lemah? Bukankah kamu suka memamerkan lengan patahmu untuk dapat simpati? Tolong hormat sedikit. Pukulan yang bagus, kakak. Penjahat, tunggu saja. Aku akan menghancurkan semua milikmu. Nyonya Gu, Apakah kalian punya gaun cadangan? ada, tapi bagaimana bisa kamu memakai cadangan di panggung? Tidak apa-apa, tolong ambilkan untukku. Lau Shao, kamu sangat beruntung. Menikahi istri yang cantik dan lembut seperti ini. Ya, kami sangat iri. Benar. Hari ini kamu sangat cantik. Terima kasih. Tapi, kenapa kamu tidak memakai gaun pengantin yang kudesain? Ada sedikit masalah, tidak bisa dipakai. Masalah APA? Kamu tidak APA? Tidak apa-apa, hanya terkena sedikit sesuatu. Sayang sekali niat baikmu terbuang sia-sia. Yang penting kamu baik-baik saja, yang lain tidak masalah. Baisu, aku datang untuk menjemputmu pulang. Baisu, aku datang untuk menjemputmu pulang. Baisu, kamu sangat cantik. Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk membawa istriku pulang. Ada masalah? Changqing, tidak apa-apa. Aku akan ikut denganmu. Pink Fan, kamu. Tidak apa-apa. Aku hanya akan berbicara sebentar dengannya.
Baisu. Betapa beruntungnya keluarga kami, Tingzi, bisa menikahi istri yang cantik dan baik hati sepertimu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Masih memanggilku ibu? Mama, Apa maksud undangan ini? Kamu di sini untuk apa? Aku ingin mengadakan pernikahan untuk kalian, agar semua orang tahu. Dia adalah menantu keluarga Huo. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah menikahi wanita seperti ini. Berdiri di sampingnya saja aku merasa jijik. Pengantinku hanyalah Shuking. Hanya Shuking. Jangan menikah dengannya, aku mohon. Pulanglah bersamaku. kamu sudah melihat video itu. Harusnya kamu tahu keputusan Wen Baisu. Bukan seperti itu. Setelah kamu pergi, aku baru sadar. Orang yang aku cintai selalu kamu. Asalkan kamu pulang bersamaku, aku akan berusaha lebih baik untukmu. Apa yang kamu cintai dariku? Aku. Saat aku buta, kamu yang selalu menemaniku, merawatku. Kamu yang menemaniku melewati hari-hari tersulit dalam hidupku. Di masa-masa itu, adalah saat-saat paling bahagia bagiku. Sejak saat itu, aku sudah mencintaimu. Ya, Baisu. Ini semua kesalahan Shen Shuking. Dia yang menipuku. Tidak. Orang yang kamu cintai bukanlah aku, tapi dirimu sendiri. Tidak, orang yang kamu cintai bukanlah aku, tapi dirimu sendiri. Apa yang kamu bicarakan, Baisu? Orang yang paling aku cintai adalah kamu. Kamu pikir orang yang menemanimu adalah Shen Shuking, kamu mencintainya. Lalu kamu tahu yang menemanimu adalah aku, jadi kamu mencintaiku. Bisakah kamu membedakan rasa terharu dan cinta? Mungkin. Kamu hanya mencintai siapa yang lebih mencintaimu, pada dasarnya. Yang kamu cintai hanyalah dirimu sendiri. Tidak seperti itu. Selama 2 tahun pernikahan kita, aku sudah jatuh cinta padamu. Hanya saja aku tidak berani mengakuinya. Aku takut orang-orang bilang aku tidak tahu berterima kasih. Jadi pada akhirnya, kamu tetap untuk dirimu sendiri. Dan meninggalkanku. Ya, dulu aku brengsek, aku tidak tahu menghargaimu. Kedepannya, biar aku menebusnya, ya? Tidak. Sekarang aku sudah punya orang yang kusukai. Antara kita tidak ada ruang untuk orang lain. Aku sudah lama melupakanmu, bagiku. Kamu hanyalah orang asing. Tidak. Kamu tidak bisa menikah dengannya, kita belum bercerai. Selama aku belum menandatangani surat perceraian. Kamu adalah istriku. Aku bisa menghancurkan pesta pertunangan ini, aku juga bisa. Bisa apa? Kamu mengancamku? Bukan, Baisu, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya terlalu menyayangimu. Jangan panggil aku Baisu. Aku tidak suka nama itu. Huo Tingzi. Ibu, kenapa kau di sini? Tingzi. Lepaskan Baisu, dan lepaskan dirimu juga. Semua ini adalah rencanamu, bukan? Ja? Semua ini adalah rencanamu, bukan? Ja? Keinginan kedua. Aku ingin Wen Baisu menghilang dari dunia ini. Apa katamu? Jika aku bisa bertahan hidup. Aku tidak ingin menjadi Wen Baisu lagi. Baik, aku setuju denganmu. Baisu. Ibu, jadi kau tahu segalanya. Kau tahu Baisu selalu berada di kota Lin. Kau juga tahu di sampingnya ada seorang pria. Tapi kau terus membohongiku. Baisu sudah melakukan banyak untukmu, untuk keluarga Huo. Dia sudah melakukan cukup. Yang bisa kita lakukan adalah menghargai keinginannya.
mengembalikan kebebasannya. Tidak. Tidak mungkin. Tingji, kita semua tahu, perasaanmu terhadap Baisu sangat dalam. Tapi salah tetap salah. Dia sekarang ingin memulai hidup baru. Kami sudah melepaskannya. Kamu juga harus melepaskannya. Kalian. Bagaimana bisa kalian meninggalkan anak kandung sendiri? Sebelum datang ke sini, kami sudah mengubah semua harta keluarga Shen menjadi uang tunai. Dan member Kanya Sekura Kuma Kuma Kepada Baisu. Hanya berharap dia bisa hidup tanpa beban di sisa hidupnya. Dia tidak ingin kami mengganggu hidupnya. Maka kami akan menghormatinya. Aku akan berdoa untuknya setiap hari. Agar dia selalu aman dan damai sepanjang hidupnya. Tidak. Aku tidak mau. Orang tua keluarga Shen sudah melepaskan. Nak, lepaskanlah. Jika kamu benar-benar mencintai Baisu, biarkan dia bebas. Baisu, jika ini benar yang kamu inginkan, maka aku akan memberikannya padamu. Wen Baisu. Selamat tinggal. Kapan orang yang kuminta akan datang? Orang tuaku memberikan semua hartanya kepada wanita itu. Aku akan membuatnya tahu akibat merebut sesuatu dariku. Kecelakaan waktu itu tidak melukainya. Kebakaran juga tidak membakarnya. Dia memang beruntung. Kali ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Kak Tingji, kenapa kamu di sini? Aku tanya, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menyakiti Baisu lagi? Aku tidak. Aku selalu mengira kecelakaan itu hanya kebetulan. Ternyata itu semua rencanamu, kamu hampir membunuh orang yang paling kucintai. Kak Tingji, apa yang kamu bicarakan? Kecelakaan itu memang kebetulan, aku juga terluka. Kamu masih mengelak. Ayo, kita ke kantor polisi untuk menjelaskan. Aku tidak mau pergi. Semua ini adalah kesalahan wanita itu, dia merebut kamu. Dan juga merebut orang tuaku serta hartaku. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Kak Tingji, apa kamu lupa? Dulu kamu bilang aku adalah orang di dunia ini. Wanita terbaik, bagaimana? Kau tahu Wen Baisu yang merawatmu. Kau lupa sumpah setiamu padaku. Awalnya bukan aku yang menipumu, kau yang memaksaku. Bilang kau tak percaya kata-kata Wen Baisu. Membuatku mengaku aku yang merawatmu. Kau membohongi dirimu sendiri. Sekarang berani menyalahkanku? Kalau bukan kau yang menipuku, bagaimana aku bisa kehilangan Baisu? Kau yang membakar lukisannya, kau yang hampir membunuhnya. Ini semua aku yang menipumu? Kau tak punya hati, sekarang masih ingin merebutnya kembali. Mimpi kali. Pergi sana. Baisu. Ping Fan. Menikala dan Gangku. Aku akan baik padamu seumur hidup, selamanya, takkan pernah meninggalkanmu. Baisu jangan, Baisu. Aku bersedia menikah dengan Zhao Changqing. Selamanya takkan terpisah. Siam Dong.
Shuking, kau mau menikah denganku? Shuking, Baik. Aku mau. aku akan baik padamu seumur hidup. Takkan membiarkanmu sedih sedikit pun. Shuking, kau akhirnya sadar. Keike kemana? Kakimu terluka terlalu parah. Harus diamputasi. Tidak mungkin, aku pasti bermimpi, benar kan? Shuqing, tag APA. Sekarang ilmu kedokteran sudah maju. Ini semua salah Wen Baisu, wanita ITU. Semua ini je yang menyebabkan. Aku takkan membiarkannya lolos. Bukankah kau juga membuat kakakmu kehilangan tangan kanan? Hidup harus punya hati nurani, kau sekarang begini. Tak bisa menyalahkan orang lain, ibu. Kakiku hilang, yang kau pikirkan wanita itu. Aku tahu. Ini kalian sengaja, benar kan? Kalian sengaja membantu Wen Baisu balas dendam padaku. Jadi cari dokter amputasi kakiku, benar kan? Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Aku tak berpikir begitu, lalu bagaimana? Kalian sekarang hanya memikirkan Wen Baisu. Sekarang aku kehilangan satu kaki. Kalian senang sekarang? Kalian puas sekarang? Camo. Sudahlah, anggap saja apa yang kamu pikirkan. Kami sudah melakukan banyak hal untukmu. Urus dirimu sendiri, pergi. Tuan Huo, ini sudah kedua kalinya kehilangan penglihatan. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berapa besar kemungkinan untuk bisa melihat lagi? Harapannya sangat kecil. Ibu. Ibu baik-baik saja, bukan pertama kalinya, aku sudah terbiasa. Tapi bagaimana denganmu nanti? Dokter bilang, mungkin kamu tidak akan bisa melihat seumur hidup. Tidak apa-apa, Ibu. Saat pertama kali kehilangan penglihatan, aku juga pikir aku tidak akan bisa melihat selamanya. Untung ada Baisu, dia selalu menemaniku dan merawatku. Tapi Baisu tidak akan pernah kembali lagi. Ini semua salahku sendiri. Ibu, kalian benar. Selama ini aku hanya menipu diriku sendiri. Aku sendiri yang mendorong orang yang paling kusayangi pergi. Hukuman yang kudapat sekarang adalah hal yang pantas kudapat. Odo, ibu bisa membawamu ke dokter lagi. Pasti matamu bisa sembuh. Ibu, aku sudah terbiasa hidup di kota Lin, aku ingin tinggal di sini. Ibu tahu, kamu tidak bisa melupakan Baisu. Tapi dia sekarang sudah menikah. Kalian berdua tidak mungkin lagi. Ibu, tenang, aku tidak akan mengganggunya. Aku hanya ingin berada dekat dengannya. Anak bodoh. Baik. Tingzi, kamu baik-baik saja? Tingzi, kamu baik-baik saja? Tingzi, kamu baik-baik saja? Jangan pegang aku. Sekarang aku bahkan tidak bisa berjalan. Hidupku sudah hancur selamanya. Tingzi, jangan panik. Dokter bilang. Kamu masih ada kemungkinan bisa melihat lagi. Kamu tidak akan selamanya tidak bisa melihat. Kita tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja, oke? Tidak ada harapan lagi. Hidupku sudah hancur. Kamu.
Apa kamu seperti mereka, menertawakanku? Pergi. Pergi dari sini. Tingzi, jangan takut. Aku akan selalu menemanimu. Aku adalah matamu. Apa tadi aku memukulmu? Sakit tidak? Tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak sengaja. Aku berjanji padamu. Seumur hidupku, aku tidak akan marah-marah padamu lagi. Tingzi, besok kita beli ikan, ya? Katanya makan ikan bisa bikin mata sehat. Kita coba, ya? Baik. Baisu, terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untukku. Baru hari ini aku sadar, kamu sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku yang tidak tahu menghargai. Baisu, kamu harus bahagia. Lebih bahagia dari siapapun. Kak, beli bunga dong. Ini bunga mawar. Istri kakak pasti suka. Kamu masih punya berapa mawar? Sepula. Ini cukup tidak? Kakak. Kak, kamu lupa bawa bunganya. Tidak usah kasih aku bunga. Kak, kalau bikin istri marah nanti, dia tidak akan mau ngomong lagi sama aku. Kasih bunga itu ke orang lain saja. Ja. Kak, bunga ini dari kakak tadi, gratis. Untuk kamu. Kamu terima saja. Terima kasih. Sama-sama. Mau tidak menyapanya? Tidak usah. Aku tidak kenal dia. Ngomong-ngomong, lihat, bayi kita sehat. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Mulai sekarang, aku dan bayi akan menjadi pelindungmu. Kira-kira bersama-samanya. Tetap bahagia seperti ini.